Hai guys, kembali lagi di channel aku Silart_DINP. Ini pertama kalinya aku upload lagi setelah sekian lama. Terlalu banyak ya bahasa basinya. Udahlah. Ini ceritanya make aku K8 patah, jadi aku sengaja pakai headset yang Bluetooth yang tanpa kabel, yang wireless. Jadi semoga kalian bisa ngedengerin tetap dengan jelas, sejelas-jelasnya. Yang penting informasinya ketangkep. Ini guys, ceritanya kita harus memperpanjang paspor yang sudah kadaluarsa. Dan nggak ada bukti fisiknya yang nggak kita pegang gitu, dan udah pasti itu ada biaya denda. Nah, biaya denda ini adalah 1 juta kurang lebih. Kalau kalian mau perpanjangan yang percepatan bisa juga sih, mungkin kurang lebih sama kali ya. Kalau perpanjangan percepatan itu 1 juta guys, tapi kalau denda 1 juta, nah sama kan. Nah, buat ngeluarin paspornya sekarang udah elektrik semua. Itu untuk 5 tahun harganya 650.000. Terus untuk yang 10 tahun 950.000. Terus kalian, kalau kalian punya semua bukti fisiknya, nggak kayak aku di sini, kalian harus bikin appointment dulu atau janjian atau kencan dulu sama M-Paspor ya. Jadi kayak online gitulah. Tapi karena di sini berhubung aku nggak pegang bukti fisiknya dan aku juga udah lupa berapa nomornya, jadi aku harus mau datang ke kantor imigrasi dulu guys. Dan kita syaratnya ditanya KTP-nya aja. Nah, di sini ntar berapa lama mbaknya udah keluar, terus dia ngasih tahu nih nomornya. Habis itu kita udahlah pulang. Terus ternyata kita bisa ngurus paspor tuh di kantor imigrasi mana aja. Jadi nggak harus di tempat domisili kita gitu, mau di mana aja seluruh Indonesia bisa gitu. Jadi kita nggak harus susah-susah. Tapi nggak tahu ya, yang buat teman-teman kita warga nasional Indonesia yang berada di luar negeri, aku nggak tahu. Tapi yang jelas yang di Indonesia, seluruh kantor imigrasi seluruh Indonesia udah bisa sekarang. Jadi kalian mau ngurus di mana aja bisa kayak gitu, nggak harus kayak di bank gitu, di tempat awal membuat paspor nggak harus. Jadi ini udah lumayan membantu sih ya, dibanding kita harus susah-susah balik lagi ke tempat asal cuma buat benerin paspor doang gitu. Ini udah lumayan membantu lah ya intinya. Terus kita ulang lah ini. Sorry ya, kalau gambarnya aku nggak steady gitu ngambil gambarnya karena emang ini candid. 857 0426 0933. Tanggalnya? Hilang tanggal berapa? Oh, hilangnya nek hilangnya kalau nggak dikasihkannya tuh dari awal ada, soalnya ditahan PT gitu. Jadi nggak dikasihkan ke saya emang. Fisiknya nggak dipegang. Oh, jadinya dari tanggal 27 apa ya? PT-nya Berkahayu Safarindo. Magetan. Udah lama. 2016. Saya tahu itu lah, aku bikin surat. 2017. Laporannya di Magetan. Kalau mau laporan ini biasanya dibuat hilangnya dibikin di sini. Ya terus manut bapak kan intinya kamu mau nyari lagi gitu manut. Intinya ini kartunya ini sebenarnya udah kadaluarsa katanya mbaknya. Itu yang penting cuma mau memperpanjang itu harus ada bukti surat kehilangannya gitu aja. Kudu ngarang. Iya, diperkirakan gitu aja Pak. Ya dari awal jadinya aja 27 Desember 2016. Bulan itu Desember 27 Desember 2016 pokoknya nggak dikasihkan. Iya, maksudnya nggak pernah megang fisik, nggak pernah dikasihkan. Kita udah pernah minta bilangnya 2019 dikirim ke rumah, ternyata tuh nggak sampai sampai sekarang, ternyata nggak ada. Apanya? Jam berapanya? Perkiraan kamu? Ingatku sih dikabari tuh jam 1-an lah, habis luhur jam 1-an. Cuma dikasih tunjuk doang udah jadi gitu, tapi nggak dikasih. Nggak dikasih.
Ya ditulis di Ngawi ya Pak. Yang Ngawi itu di mana? Maksudnya mau dibikin Ngawi mana? Maksudnya ya bilang aja di Ngawi sini ya Pak. Ya maksudnya ini tuh di mana? Sini. Di rumah atau di perjalanan atau di Oh, masa mau dibikin di rumah apa di perjalanan? Di perjalanan ya lah, daripada di perjalanan. Maksudnya Ini disuruh ngarang, Oh, gitu. disuruh ngarang maksudnya ini disuruh ngarang jangan Magetan, soalnya Magetan kita harus bikin laporan ke Magetan. Bikin aja di perjalanan ya daripada ribet. Kok mesti ngono ya? Dari ya, dulu intinya ya mau kayak gitu nyari, ya? tapi syaratnya ini mau Dari nyari dulu pun lagi. suruh perpanjangan dari gitu. mana mau kemana? Perjalanan dari PT ke rumah nggak apa-apa lah, dari PT ke rumah nggak apa-apa lah. Tahu. Nah kita nanti yo Jogorogo lah ya tengah-tengahnya, tengah-tengahnya Jogorogo gitu aja. Tahu namanya ngarang juga. Perjalanan ke rumah. Itulah Kan dari Magetan ke Ngerambi, ke rumahnya Kerambi, Ngerambi, rumahnya lah. Ngerambi lah. Pertengahan Jogorogo itu yang Jawa Timur ini, yang Ngawinya. nanti sampai rumah selesai ya. Gitu ya Pak. Intinya kan kamu tuh mau nyari paspor. Intinya mau ngeluarin paspor lagi. Iya. Terlalu lama. 2016 aja. Emang udah lama kan? Harusnya saya expired tanggal 2021 ya udah dikasih tahu. Aku jarang banget sih ngambil gambar tuh bener-bener aku kelihatan shoot gitu, kecuali kalau aku emang udah izin. Oh, ternyata karena aku itu ngerasain harus enggak sesuai wilayah untuk ya? keperluan yang Kehilangannya. Nah, di sini aku baru sampai nih ke kantor polisi BRI setempat disuruh yang bikin kami izin buat keterangan hilang. Nah, kurang lebihnya kayak gini percakapannya ada banyak banget. Iya dong yang Ada beberapa hal yang mungkin mengandung privacy and guideline mungkin ya. masuk akal ya. Aku harap sih urusannya nggak ke pelanggaran karena ini masalah aku sendiri. Jadi asalkan aku nggak terganggu, menurut aku sih it's okay, fine gitu. Dan aku selalu yakin semua orang tuh baik karena kita baik, semua orang tuh baik gitu aja. Kalau kita curiga ke orang berarti kita pun juga Faktor ada semakin yang nggak bisa baik ya, ke Pak? kita gitu aja lah. Ini jadi di Oke. Oh iya, kemarin Iya, ke sana udah tapi kesana. katanya Apalagi semakin ya? bisa. Mungkin aku nggak isi Bikinnya voice gimana over aja dulu bisa, kali ya di tetap sini gitu. karena ini benar-benar full Kan wis datang dialog hasil. antara aku sama gimana cara bikin surat keterangan hilang. yang saat ini menurut saya mungkin ini mau Pak. Oh, berlaku 30 hari. Berikan laporan tentang ini ditanda tangani Pak kalau udah di sini.
Oh, masuk. Sampun. Oh, ada 2. Berapa, Pak? Administrasi. Oh, administrasi pembayarannya gratis. Oh, gratis. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke guys, sampai sini kalian kayaknya mulai paham sih ya. Gimana prosesnya menuju 30%, mungkin masih ada 60% yang lain, yaitu kita nyerahin surat dokumen ketiga kita sama dokumen tadi yang kita udah dapat, yang kita udah urus dari surat keterangan itu. Oh iya, sebelum datang ke kantor imigrasi jangan lupa kita make appointment dulu, bikin janjian dulu ke paspor online, ya kan. Habis itu kita nanti bawa kalau kita nggak punya akte, kita bisa pakai ijazah, KTP, pokoknya tanda pengenal kita yang diperlukan, yang aslinya sama yang fotokopinya. Kalau kalian lewat online-nya berarti kalian harus scan, tinggal di-upload. Terus habis itu apa lagi ya? Habis itu kalian langsung datang nanti sesuai dengan jadwal yang ditentukan, ya kan. Usahakan kalian jangan terlambat. Kalau biasanya kalau di kantor imigrasi kalau terlambat tuh ditinggal gitu aja. Jadi kita harus yang pinter-pinternya nge-follow up gitu. Saya tadi udah dipanggil belum ya, kayak gitu kan, nggak lucu banget gitu kan. Kelihatan kalau kita tuh nggak serius gitu kesannya. Setelah itu kita nunggu 3 hari jam kerja. Selama 3 hari jam kerja, insya Allah itu udah jadi. Kecuali kalau yang percepatan ya. Kalau yang percepatan biasanya pengalaman aku dulu sih 1 jam percepatan guys. Kalau percepatan yang penting kalian siap-siap uang aja dah. Terus apa lagi ya? Sejauh ini ada yang mau kalian tanya nggak untuk pembuatan paspor? Sebenarnya nggak sesusah itu sih pembuatan paspor. Yang susah tuh ntar kalian bikin visa. Kalau menurut pengalaman aku, udah itu aja sih. Kalian bikin visa kalau kalian punya eligible atau dokumen pelengkap ketiga juga gampang kok, nggak sesusah itu. Pokoknya kalian nggak usah takut kalau misal ditanya apa-apa, karena udah ada data pelengkap itu, jadi kalian langsung dimudahkan gitulah. Intinya kalian kalau masalah administrasi bisa, pasti lancar aja. Udah gitu. Guys, sekian dan terima kasih. Kalau ada yang mau ditanya, kalian tinggal tulis di kolom komentar, oke? Aku seneng banget kalau bisa bantu, soalnya gitu lah. Barakallahu sih,